Silakan ditanyakan. Mungkin ada banyak pertanyaan, silakan ditanyakan daripada nanti ada unek-unek yang belum disampaikan, nggak apa-apa. Saya terima itu ya curhatan teman-teman. Mungkin baik dari modul, materi, pembelajaran tadi bisa ditanyakan sebelum kita berganti pelajaran yang lain masih di bahasa Indonesia. Oke, saya tunggu ya mungkin teman-teman. Mungkin dari teman-teman tadi Mas Dharma ya. Tadi Mas Dharma kan mungkin agak kelihatan sulit. Mungkin selama penjelasan tadi mana yang sulit silakan ditanyakan. Oke, ini kita sebelum kita masuk lagi ya di pelajaran PPKN. Halo? Halo yang lain? Halo teman-teman, gimana? Silakan ditanyakan daripada nanti bingung, akunya jadi bingung ya kalau teman-teman nggak paham. Kan nanti berarti saya nyampein kurang itu ya, kurang pas. Kalau teman-teman paham kan berarti, oh teman-teman sudah paham ini ya, berarti gimana teman-teman? Oke, silakan ditulis di sini kalau ada yang ditanyakan, kalau tidak saya lanjut ya. Halo. Oke, selamat malam Mbak Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak apa-apa telat ya, tetapi kita sudah beda materi ya Mbak Isa ya. Oke, kita masuk pada pelajaran PPKN ya. Jadi pada pelajaran PPKN ini nanti kita membahas tentang hak asasi manusia. Jadi ini ya. Oke, halo. Gimana? Oh, ya ada yang respon. Dengar nggak suara saya ini? Suara saya kedengeran nggak ini teman-teman? Oh, benar nggak? Oke, ini lost connection ya. Oke, bisa dilihat. Oke, sambil kita tunggu ya. Sebelum nyambung. Jadi kita nanti belajar tentang pengertian HAM ya di sini ya. Jadi untuk pengertian HAM bisa dilihat ya di sini ya. Dari konsep HAM sendiri kemarin ya. Mulai dari hak. Hak ini adalah wewenang. Yang kita ketahui hak ini adalah wewenang ataupun kewenangan ya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi setiap orang itu memiliki hak ya, yang kita sering dengar ya. Jadi setiap orang itu memiliki wewenang ataupun kewenangan ya, baik ingin melakukan yang ingin dilakukan itu tidak boleh apa ya, ibaratnya ya terserah. Kalau memang nggak suka ya jangan dipaksa gitu ya. Ibaratnya kayak oke, masih lost connection ya.
Oke, halo. Oke, sudah nyambung ini. Oke, kita belajar di HAM ya untuk malam hari ini ya. Jadi di sini adalah pengertian HAM ataupun dari konsep HAM sendiri ya. Oke, suaranya ini sudah jelas belum? Udah jelas kan? Oke, teman-teman tes. Sudah jelas ya, saya lanjut. Jadi untuk HAM sendiri, jadi kita ambil hak ya di sini ada hak, ada asasi, ada manusia. Jadi HAM itu adalah hak asasi manusia gitu ya. Jadi hak adalah kewenangan ataupun wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi setiap orang itu memiliki sesuatu, memiliki wewenang gitu ya. Nah, asasi di mana adalah dasar ataupun pokok. Dan manusia di sini adalah salah satu makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini kita mengambil itu ya kesimpulan dari HAM sendiri atau pengertian HAM sendiri. Bisa berarti kita kan mengambil di sini manusia di mana tadi ya salah satu makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa bisa seperti ini. Ada hak di mana hak-hak yang melekat yaitu pada setiap manusia yang tampaknya manusia mustahil yang hidup sebagai manusia nantinya. Tetapi kita bisa ambil singkatnya aja ya. Jadi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya atau keberadaan manusia sebagai ini ya. Saya ulangi ya. Jadi, seperangkat hak ya. Jadi, seperangkat hak yang melekat yaitu dasar ini ya yang melekat pada hakikatnya yang keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang ini merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, baik hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harta dan juga martabat manusia. Ini adalah hak asasi manusia. Jadi seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusianya. Jadi bisa dilihat ya kesimpulan dari sini. Itu adalah ataupun hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tapi untuk hak asasi manusia nanti juga masih dibagi-bagi ya, itu berdasarkan nih. Ini tadi ya, untuk sebelum masuk pembagian HAM sendiri. Jadi HAM sendiri di sini adalah hak dasar atau pokok dasar atau pokok yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah yang Maha Esa. Ya, jadi seperti tadi adalah hak-hak yang diberikan langsung ya, diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sesuatu yang bersifat kodrat biasanya. Itu adalah hak asasi manusia. Jadi mungkin teman-teman ada yang sudah tahu dari hak sendiri. Oke, teman-teman bilang ini ya. Ini gambarnya sudah kelihatan belum ini gambarnya? Ini di saya kelihatan ini. Oke, ini teman-teman. Oke, ini teman-teman layarnya kosong semua ini kira-kira atau cuma sebagian aja yang layarnya kosong? Halo? Halo? Untuk suaranya jelas tetapi layarnya kosong gantian. Oke, ada-ada aja ya masalahnya ya. Oke, kita lanjut ya dari perkembangan HAM ya kemarin ya. Perkembangan dari hak asasi manusia mulai dari kita pertama kali mengenal HAM di sini ya, itu dari ya
Marga Karta ya. Jadi pertama kali kayak gimana? Layarnya sudah kelihatan belum? Jadi mulai sejarah dari HAM ini dimulai dari ini ya di Margakarta, yaitu Piala Agung pada 12 ataupun 1215 ya. Di sini intinya di sini adalah membatasi kekuasaan absolut para penguasa. Jadi ini adalah membatasi ini ya. Oke, kita langsung lihat ya. Jadi di sini ya dalam piagam ini itu terdapat suatu dokumen dari beberapa hak yang diberikan oleh raja di mana pada saat itu adalah oleh Raja John dari Inggris yaitu kepada para bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Jadi naskah ini sekaligus telah membatasi kekuasaan Raja John. Jadi tadi ya adalah membatasi suatu kekuasaan absolut yaitu para penguasa. Dilanjut lagi di sini ada Bill of Rights, di mana undang-undang HAM di Inggris ya ini ya, undang-undang HAM di Inggris, di mana pada tahun 1968. Jadi untuk undang-undang HAM di Inggris ini merupakan undang-undang yang isinya ini tuh adalah memindahkan kedaulatan dari tangan raja ke tangan parlemen. Jadi ini adalah menceritakan tentang em, memindahkan atau perpindahan. Nih yang kedua, yang ketiga ini jelas nggak sih ini layarnya? Kita juga masih ngirim mungkin merah ya di sini tandanya. Ini masih loading juga di sini. Jadi tadi ya untuk sejarah yang kedua ini ya mulai dari tadi ya Marga Karta yaitu membatasi kekuasaan, terus sampai ke tahun 1689 ya oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia Inggris ya. Ini di sini adalah merupakan undang-undang yang isinya memindahkan kedaulatan dari tangan raja ke tangan parlemen. Terus Declaration Destroyed I Home at the Children ya, di mana pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Nah, di sini tuh ini dari Amerika, ini tuh dari Amerika. Amerika nggak sih ini? Bener. Oh ini dari Declaration itu ya, Perancis ya. Bukan yang Amerika. Ini adalah deklarasi Perancis ya, di mana pada tahun 1789 yang menyatakan di sini ada pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Jadi ini adalah deklarasi Prancis pada saat itu yang merupakan di sini ada suatu naskah yang dicetuskan yaitu permulaan revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kewenangan dari rezim lama. Jadi ini adalah revolusi Prancis atau garasi Prancis di sini. Di sini hanya menjelaskan ya ada suatu naskah yang dicetuskan yaitu dari permulaan revolusi Prancis yang sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari rezim lama. Terus ada lagi ini ya, waktunya kita nggak lama soalnya. Oke, yang Amerika ini tadi.
pernyataan Presiden Amerika. Ini membahas tentang kontrak sosial ya ini ya. Tidak hanya kontrak sosial, terus teori hukum kodrat, terus hak-hak dasar persamaan dan kebebasan. Jadi di sini ada 4 kebebasan ya. Ada hak-hak dasar persamaan dan kebebasan. Di sini ada kebebasan, salah satunya ada kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat. Kemarin sudah ya, sama ada Mbak Ica ya kemarin masuk. Jadi setiap orang ini diberi kebebasan di mana mesti eh, diperbolehkan ya untuk berbicara, apalagi menyatakan pendapat. Jadi setiap orang pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda. Jadi tidak ada batasan siapa aja yang memiliki itu ya pendapat dari masing-masing orang dipersilakan, diberi kebebasan. Terus kebebasan beragama, oke, sudah dilakukan di negara kita di Indonesia ya. Jadi Indonesia ini macam-macam dari budaya, agama. Jadi agama sendiri itu sesuai keyakinan masing-masing. Kalau memang kita yakin memeluk di agama Islam misal. Jadi kita percaya aja Islam itu nanti menuntut kita yang lebih baik. Tuhan itu pasti ada, kayak gitu ibaratnya. Terus kebebasan dari rasa takut. Jadi kita tuh nggak usah takut, apalagi ada yang bikin kita trauma ya ibaratnya. Ada suatu kekerasan, kita percaya. Kalau memang kekerasan itu memang itu terjadi pada saat itu, kita hancurkan dengan cara kita berani, kita bicara secara gamblang, jangan takut kayak gitu ya. Freedom of fear gitu ya. Terus kebebasan dari kemelaratan. Untuk kebebasan dari kemelaratan itu sih tergantung dari masing-masing orang ya. Jadi masing-masing orang itu diberi kebebasan untuk bekerja. Jadi bagaimana caranya kita tidak melarat gitu ya. Jadi kebebasan dari kemelaratan. Jadi berarti kita harus rajin bekerja, menaikkan pangkat, tahta gitu ya. Nah, jadi kita diberikan kewajiban. Jadi jangan merasa saya nggak mampu itu kalau semakin kita terperojok ya. Jadi kita semakin terjerumus ya kalau kita aku nggak mampu. Jadi beneran nanti nggak mau. Yang penting setiap manusia itu pasti memiliki usaha yang berbeda-beda, terus keinginan yang berbeda-beda juga. Kalau kita usahanya lebih tinggi, doanya juga itu ya, doa sama usahanya imbang ibaratnya, insya Allah Allah pasti tahu apa yang teman-teman inginkan. Itu adalah kebebasan dari kemelaratan ya di sini. Itu adalah salah satunya. Oke, untuk pengelompokan hak asasi pribadi ya, hak asasi pribadi itu kemarin sudah dijelaskan ya. Oke, hak asasi pribadi di sini adalah meliputi tadi ya, ada beberapa kebebasan ya. Jadi kebebasan di mana tadi ya salah satunya ya eh, kebebasan memeluk agama ya atau menjalankan itu ya agama dan kepercayaan. Jadi setiap individu tadi kembali ke diri sendiri. Jadi dikembalikan ke diri sendiri. Jadi apa yang kita percaya, apa yang kita yakini, kita mantapkan. Terus ada hak dan kebebasan untuk memilih. Jadi kita kan hidup di Indonesia secara demokrasi ya, demokrasi di mana nantinya kita diwajibkan ya untuk memilih ataupun dipilih nantinya. Oke, terus
secara ekonomi, hak asasi secara ekonomi di sini salah satunya adalah hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Jadi perjanjian kontrak, misal kita jual beli barang, terus pinjaman kayak gitu. Itu kita memiliki hak-hak atau juga kalau biasanya hak asasi ekonomi itu juga nanti ada hak perlindungan dari hukum juga nantinya. Jadi apabila memang ada kesalahan dalam kesepakatan sesuai hak yang sudah diberikan ya menyalahgunakan hak yang sudah diberikan nanti ada sanksi yang diberikan. Suaranya nggak ada lagi. Oke, padahal ini kayaknya mic-nya udah naik-naik ini ya. Terus hak asasi untuk mendapatkan perlakuan di sini. Oke, kita skip ya, lanjut. Karena di aslinya di itu sudah ada sih di PPT kita kemarin itu sudah ada, jadi kita lanjut skip saja sih. Itu secara politik. Jadi secara politik kan kemarin memilih dan dipilih yaitu dalam pemilu ya kemarin ya. Terus boleh masuk organisasi jadi banyak partai ataupun memilih suatu usaha sendiri itu juga bisa. Terus hak asasi sosial dan kebudayaan yaitu di sini memiliki pendidikan dan pengajaran terus mengembangkan kesenian. Jadi mendidik tadi ya. Jadi kita mau jadi pendidik atau bagaimana, kita diberi di sini hak asasi ya, di mana hak asasi manusia. Jadi kita diberi suatu kebebasan mau jadi apa kita nantinya kayak gitu. Tulisannya bertambah besar. Kalau di sini tulisannya nggak berubah ya Mbak Luna ya, kalau di saya. Jadi tetap ini biasa aja. Jadi sama-sama kayak slide sebelumnya. Terus ada hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan juga perlindungan hukum untuk peradilan dan ini ya perlindungan hukum. Oke, kita ambil itu ya, ambil contoh ya, mungkin ada kasus ya. Aslinya kan ada kasus yang mungkin tidak asing di kuping kita ya. Tahu kasusnya Angelin? Angelin dari Denpasar, Bali ya, tahu ya? Angelina. Ini tuh karena Angelina adalah manusia yang kita kata karena hak asasi manusia pada dasarnya kan hak setiap manusia yang dimiliki. Jadi Angelin itu diperlakukan yang tidak selayaknya. Jadi ada batasan seseorang itu diperlakukan mungkin disuruh bantuin orang tuanya. Tapi kalau memang umurnya nggak cukup, jadi jangan dipaksakan karena nanti akan berakibat satu mental anak nanti akan terganggu, dua jadi anak nanti akan merasa kebingungan di sana. Terus tidak hanya itu, Angelin mendapatkan suatu kekerasan ya di dalamnya. Jadi tidak hanya kekerasan, tetapi juga sampai akhirnya emang Angelin meninggal karena memang dikubur hidup-hidup ya. Teman-teman pernah dengar ceritanya Angelin? Nah, jadi dibunuh ya. Nah, itu adalah fungsi dari HAM di sini itu harusnya melindungi dari si anak tadi, tapi pada akhirnya memang dikuak ya pada kasusnya memang orang tua Angelin, maksudnya ibu angkat Angelin memang tersangka. Jadi memang tadi ya
itu orang tua Angelin tuh dapat hukum yang memang berlaku, diberikan sepantasnya ya, sesuai apa yang dilakukan. Jadi ini adalah hak asasi. Nah, ini untuk memberikan perlakuan dan tata cara atau peradilan-peradilan hukum. Jadi memang harusnya ya, apabila Angelin masih hidup ya, jadi harusnya itu sudah mendapatkan perlakuan ataupun peradilan gitu ya. Tapi memang semuanya sudah terlambat ya, apa boleh buat. Oke, ada yang dipukul ya. Oke, ini harusnya ini HAM ini sangat berfungsi. Makanya pada saat Angelin hilang dulu ya, itu dari Menteri Pendidikan ya, dari Kak Seto itu datang karena memang ini adalah salah satu fungsi dari HAM. Jadi perlindungan. Jadi ada perlindungan anak. Jadi hak untuk melindungi anak itu ada nantinya. Tidak hanya di bawah umur, jadi ada urutan-urutan ataupun undang-undang yang sudah ada ya, yaitu Undang-Undang HAM sendiri. Mungkin teman-teman yang punya undang-undang sering dibaca daripada nganggur ya apabila pas istirahat kerjanya mungkin undang-undang dibaca. Jadi Indonesia itu apa aja sih undang-undangnya, terus apabila kesalahan apa sih yang paling tinggi sanksinya kayak gitu kita harus tahu. Kalau di Indonesia ini undang-undangnya sudah berlaku undang-undang itu ya hukum mati ya. Lebih tegasnya kan itu masuk ke narkoba biasanya. Kalau memang kalau narkoba itu pada dasarnya kan memang akan berdampak itu akan merusak generasi muda warga Indonesia ya. Oke, kita 10 menit lagi selesai ya. 10 menit lagi selesai. Nggak punya bukunya, oke, di internet banyak, jadi kita nggak perlu cemas, nggak perlu bingung ya, karena memang kita sudah di zaman modern. Misal buku nggak ada, susah nyari, ya di HP sudah ada gitu ya, bisa di-download, bisa dicari aplikasinya. Tidak hanya undang-undang saja ya ibaratnya. Kita mau baca Al-Quran gitu ya, kita mau baca Al-Quran nggak usah repot-repot kalau memang oh saya nggak ada Al-Quran nih di sana gitu ya. Di internet juga sudah sorry di Android biasanya ya. Kalau nggak bisa di-download di komputer itu juga bisa. Jadi kita bisa baca Al-Quran kayak gitu. Jadi nggak usah jadi kendala. Jadi kalau kita nggak punya buku, jadi kita nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi kita nggak pernah baca, kita jarang tahu informasi di luar sana atau undang-undang di sana. Itu ya, Mbak Nurul ya. Oh iya, pas sibuk. Ya nggak pas sibuk juga Mbak Nur, masnya pas lagi setengah santai gitu ya, jadi nggak terlalu banyak tugas. Jadi namanya juga sambil kerja, jadi nggak boleh dipaksain juga ya. Kita kan di sana juga ikut orang gitu. Jadi ya tetap kerja yang rajin. Oke, ini ada intro instruksi hak asasi manusia. Jadi mulai dari piagam PBB ya. Jadi dari piagam PBB ini sudah dikeluarkan di mana ini tentang hak asasi manusia ya. Secara umum untuk hak asasi manusia ini sudah ada peraturan undang-undang di mana peraturan undang-undang tentang HAM ya yang ada di dunia yaitu mengacu kepada piagam PBB. Tentang hak asasi manusia atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Hak Asasi Manusia yang disahkan pada tahun 1948. Oke, jadi sedikit-sedikit aja nggak apa-apa karena memang waktunya kita tinggal sebentar lagi. Nanti kita dilanjutkan lagi.
Oke, yang kedua Pancasila di sini. Pancasila Pancasila ini di dalam sila-sila Pancasila terdapat jelas perlindungan hak ataupun perlindungan akan hak asasi manusia. Oke, ini teman-teman sudah hafal Pancasila semua kan? Oke, jadi teman-teman itu jangan sampai tidak hafal Pancasila ya. Jadi Pancasila itu sangat penting sekali. Jadi pernah dengar ya itu ada yang melecehkan lambang Pancasila, Zaskia Gotik. Eh, tetapi sekarang sudah jadi itu ya. Jadi apa ya? Adalah sangkut pautnya dengan Pancasila, malah diberi penghargaan gitu ya, disekolahin gitu ya. Oke, nggak apa-apa Mas Sis ya. Telat. Jadi gimana teman-teman sudah hafal Pancasila semua ya? Karena itu adalah sangat penting sekali. Itu adalah pedoman hidup kita di Indonesia. Jadi salah satunya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Nah, itu adalah termasuk pada hak asasi manusia. Jadi keadilan ya. Jadi setiap orang itu diberikan keadilan yang sama. Ya, itu adalah salah satunya. Oke, ini tapi isinya banyak. Iya, memang isinya banyak ya. Terus ada pembukaan Undang-Undang tahun 1945, yaitu di sana yaitu dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ada jaminan HAM terutama secara jelas terdapat pada alinea ke-1 dan ke-4. Saya cari contohnya bentar ya. Pembukaan UUD. Jadi yang pertama tadi kan ada di itu ya di Pancasila. Jadi Pancasila sendiri itu memang sudah menjelaskan ya. Jadi enggak satu enggak di sila-sila salah satu. Jadi semua sila di sana itu sudah menjelaskan ya tentang hak asasi manusia. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, terus keadilan sosial. Jadi ada keadilan sosial tadi kan juga eh tadi ya HAM atau hak sosial tadi kan ada juga Persatuan Indonesia itu sudah mewakili semuanya. Nah, di sini untuk tadi ya, pembukaan undang-undang ini jaminan yaitu terutama pada alinea pertama ya, di mana alinea pertama ini berisi ini ya. Teman-teman mesti tidak asing ya, tidak asing. Jadi isinya adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi pada saat itu kan kita dijajah ya. Pada saat kita dijajah padahal di dalam hati warga Indonesia itu menjerit ya. Karena memang kita itu sebisa mungkin kita sama-sama manusia, kita juga sama-sama ingin hidup normal gitu ya. Jadi kalau memang kita masih dijajah kan kita masih diperbudak gitu. Untuk alinea keempat, terus kemudian daripada itu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan benar
tadi ya, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia di dalam satu Undang-Undang Dasar Indonesia. Cukup itu aja ya, sedikit ya. Jadi intinya apa? Jadi warga Indonesia ini sudah terang-terangan ya menyatakan bahwa Indonesia ini juga ingin melakukan suatu perdamaian, eh, di mana perdamaian abadi ya, baik antar negara, antar wilayah sendiri. Terus keadilan sosial. Jadi setiap manusia, setiap orang juga itu memiliki apa ya, suatu keinginan yang berbeda-beda. Jadi untuk tingkat ke sosialnya mungkin tadi ya ada kebebasan dari tingkat kemelaratan tadi ya. Jadi kita eh, dibebaskan ya, kita mau bekerja atau kita untuk usaha apa aja itu dibebaskan sehingga nanti kita terdorong dari perekonomian nantinya. Mungkin itu aja sih untuk malam hari ini. Gimana teman-teman? Oke, maaf ya Mas Siswanto ya karena baru masuk tapi waktunya kita juga udah selesai ya. Karena memang bahasa Indonesia PPKN tadi ya. PPKN tadi harusnya 80 menit dan PPKN 40 menit ya. Tetapi tadi bahasa Indonesia kelamaan saya nggak sadar, tapi ini PPKN sudah biasa. Jadi oke, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Jadi malam hari ini kita belajar untuk PPKN ya, kita belajar tentang pengertian HAM ya. Saya ulangi, padahal videonya sudah ada kemarin. Kita belajar tentang pengertian HAM, terus kita belajar tentang perkembangan dari HAM itu sendiri, terus perbedaan dari masing-masing HAM ya. Jadi hak asasi pribadi, hak asasi sosial, ekonomi tadi ya sampai eh, instrumen dari HAM sendiri yaitu instrumen dari HAM sendiri dari Pancasila, pembukaan tadi ya. Oke, semoga malam hari ini ilmunya bermanfaat. Saya minta maaf terlebih dahulu ya, soalnya kemarin-kemarin juga jarang masuk. Terus tidak hanya itu ya. Oke, saya juga mengucapkan selamat buat teman-teman yang mungkin dapat juara ya, dapat peringkat di kelas ini juga. Tidak hanya itu, semangat buat teman-temannya. Jadi jangan iri hati ya. Baik lihat, oh Mbak Yeyen dari semester 1 sampai semester 5 dapat juara terus, jangan iri hati. Jadi kita tuh semakin termotivasi ya melihat Mbak Yeyen gitu ya. Jadi kita belajar lagi, semangat lagi, belajar agar kita juga ingin mendapatkan mungkin hak yang sama tadi ya, mendapatkan hak yang sama. Jadi aku juga ingin mendapatkan juara 1 gitu ya. Ya dengan cara kita nanti belajar bareng-bareng gitu. Mungkin nggak lama-lama sih. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, ada nggak yang ditanyakan kira-kira sebelum waktunya masih 1 menit ini? Oke, gitu aja ya. Semoga ilmunya malam hari ini bermanfaat. Mungkin tidak hanya berhenti di teman-teman aja, mungkin teman-teman juga bisa diberikan ke anaknya, ke cucunya, ke saudaranya, atau ke teman-teman sesama teman-temannya ya. Jadi tidak diberhenti di teman-teman di sini aja. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye bye.